cara percepatannya, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Pencegahan. Bapak tadi sudah sampaikan mitigasi, berarti Pencegahan. pencegahan. Karena yang menurunkan itu bukan nilai area kita, ya. Atau kita bicara area satuan PAUD. Jadi kita melakukan mitigasi. Lalu nanti seperti apa yang dilakukan nanti rangkaian-rangkaian materi tersebut nanti akan berkaitan dengan peran Bapak Ibu sekalian, baik itu dinas maupun fasilitator, nanti yang akan menyampaikan kepada satuan perannya seperti apa, porsinya seperti apa sih, itu, ya. Karena kita bicara PAUD HI adalah dalam sebuah kolaborasi yang cukup besar, melibatkan berapa mitra ya, baik itu OPD dinas kesehatan, perlindungan atau yang lain berkolaborasi dalam pemenuhan program PAUD HI. Baik, tadi Mbak Amel sudah review. Semoga bicara PAUD HI depan P-nya ini udah jelas ya. Ya, bukan P-nya tuh kira-kira apa tadi Mbak Amel? Pengembangan. Putra ya? Oh, pengembangan. Bulus? Bukan. Oh iya juga bisa. Karena memulainya program dari Pulus, Pak. Ya. Baik, Mas Dadi atau Mas David? Oke. Jadi saya menyampaikan bahwa PAUD HI ini sebagai satu strategi ya. Ya. Ini sama-sama program yang diamanahkan oleh Pepres. PAUD HI, Pepres juga yang mengeluarkan. Bicara Pepres 72 terkait dengan percepatan stunting, Pepres juga. Ya, amanahnya dua-duanya sama. Kira-kira targetnya sama nggak sih? Ayo, target dari Pepres ini sama nggak? Ayo jangan ragu. Katanya kan kemarin sudah ngikutin kan? Iya, sudah nyinggung-nyinggung juga kan Pepres 72 kan kemarin. Pada saat pasien kira-kira apa kaitannya? Ayo boleh tunjuk tangan. Dapat hadiah sekarang baru. Kayak ini ya. Iya. Paketnya dapat nggak satu paket yang itu pedoman PAUD berkualitas 11 seri? Ayo, lupa deh. Saya nggak mau tahu besok dibawa. Ya, kesadar. Ya, saya sudah pesankan itu. Ya, bawa 3 set. Ya, tolong yang ada nanti di kantor dikomunikasikan dibawa kemari. Ya. Jadi nanti saya kasih 3 set. Ya, 3 set itu ada 11. Ini buku ini jarang beredar, maksudnya tidak diberikan secara langsung, tapi bisa diunduh di Paudpedia. Ya, di Paudpedia bisa diunduh, tapi mau lihat fisiknya susah. Ya, jadi saya bikin ada 3 set nanti dikasih, jadi akan disiapkan teman-teman. Lanjut, saya punya 1 jam, tapi saya pengennya banyak diskusi. Karena pertemuan ini saya pikir kita diskusi lebih enak Pak. Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Jadi kita paham betul bahwa program ini adalah program yang sama-sama akan kita kerjakan. Ya, kami mengerjakan di level pusat, Bapak Ibu sekalian yang mengerjakan di level daerah, kabupaten, kota, sampai ke satuan dalam melaksanakan program ini. Ada 2 agenda PAUD HI dalam mewujudkan layanan PAUD berkualitas. Ya, mungkin kemarin juga disinggung-singgung ya. Kemudian peran satuan PAUD dalam mitigasi penurunan stunting. Jadi ada 2 ya. Ya. Jadi mungkin lanjut sebentar. Jangan di enter langsung ya. Stop. Nanti nyala dulu. Tayangkan dulu. Yang buru-buru nanya ini karena di bawahnya ada belum tayang Mas. Dah stop. Sudah pernah baca ini? Ya, sudah. Kira-kira ini apa? Pengertian PAUD HI. Baik. Jadi pengertian pengembangan anak usia dini holistik integratif.
Represnya berapa tadi? 72. Tahun 2013. Kira-kira pasal berapa? Saya juga nggak hafal, Bro. Nanti kita lihat bareng-bareng. Ya, Mas di enter sedikit aja. Itu. Iya dong. Tepuk tangan dulu. Ada yang bener tadi ya? Ada yang bener. Coba. Jadi itu ada highlightnya nih. Ini perlu satu paket dulu kayaknya. Satu paket buku dulu. Coba itu di highlight pertama. Kira-kira apa sih kebutuhan esensial anak itu? Ayo. Satu. Ayo yang ngomong dong, tunjuk tangan dulu. Nah itu ibu, saya mau nunjuk tangan yang saya kasih nanti. Satu apaan? Ayo. Ayo, kan kita ngulang saja kan? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nama Bu? Nama Sunarni. Nomor KTP? 6270. Lanjut Ibu. Siap. Terima kasih kesempatannya. Saya Sunarni dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Iya. Kebutuhan esensial anak diantaranya yaitu kebutuhan akan pendidikan, Iya. perlindungan, Iya. kesejahteraan, Iya. kemudian perawatan dan gizi. Iya. Satu lagi apa Pak? Ayo. ayo. Dan kesejahteraan ya. Iya. Iya. Kesejahteraan tulus lagi ya Bu ya. Oke. Boleh saya tambahkan sedikit pembinaan moral, Pembinaan karakter. emosional. Iya. Iya. Oke, tepuk tangan dulu Ibu ini. Saya janji satu paket buku saya kasih ke Ibu ya. Ibunya dicatat nomor punggungnya ya. Oke. Jadi kebutuhan esensial tadi Ibu seperti Ibu sampaikan. Jadi bicara kebutuhan esensial adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, kebutuhan terhadap anak itu mulai kesehatan dan gizi, kemudian rangsangan pendidikan, ya, kemudian moral dan emosional, dan kemudian yang terakhir pengasuhan dan perlindungan. Nah itu kebutuhan esensial anak usia dini. Ada highlight lagi tuh, saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi. Ada 3, saya bisa menyebutkan, tunjuk tangan saja. Mau dapat lagi? Simultan, sistematis, terintegrasi. 3, 2, 1. Itu 3 pokoknya. Simultan, sistematis, terintegrasi. 3, 2, 1. Ya, habis Bapak Ibu sekalian. Ada yang bisa bantu? Wih, Bapak luar biasa. Mas tolong dibantu. Ya, baik Ibu, Bapak, maaf. Terima kasih. Nama saya Rasikrido dari Kabupaten Lombok Timur. Ya. Simultan artinya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ya. Sistematis itu artinya memiliki metode cara tertentu yang diatur sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Ya. Sedangkan terintegrasi itu artinya terpadu satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Wih, luar biasa. Bapak ini tidak terpisahkan, Bapak dinas atau fasilitator dari unsur apa Pak? Dari dinas. Mau apa? Mau saya kasih. Ada pilihannya Pak, teman? Ada tas. Ada apa lagi? Ada voucher nggak? Penerbangan pesawat tapi nanti diganti ya. Satu paket mau Pak? Oke, jadi 2 paket ya. Boleh. Tepuk tangan buat bapaknya. Saya paketnya ditahan dulu deh buku ya. Dapat 2 buku ya, seri ya. Baik Bapak, terima kasih tadi Bapak. Ya, Bapak fasilitator. Jadi simultan tadi adalah pemenuhan kebutuhan anaknya. Ya, kebutuhan esensial yang dilakukan secara berurutan ya. Berurutan tapi secara bersama-sama atau serentak dilakukan. Sistematis kita bicara terarah pemenuhannya.
Dan metodenya mau caranya teratur ya. Terus kemudian terintegrasi, saling berkaitan dan terhubung. Nah, jadi inilah menjadi bagian komponen daripada kolaborasi dalam program pengembangan anak usia dini holistik integratif. Ini dulu nih payungnya nih. Sebenarnya ini juga selaras dengan undang-undang dasar ya, hak anak, bicara hak anak. Ya kan, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan itu ada di undang-undang kita ya, undang dasar kita 1945. Oke, lanjut. Nah, ini yang mendasari sama ya. Ya, jadi poin-poin ini banyak yang ini kerangka regulasi yang menjadi mandatnya kita ya. Jadi amanahnya kita untuk pegangan kita dalam mengawal program PAUD HI. Ya. Perpres tentu saja. Ya. Kemendikbud belum ada, Pak. Belum ada peraturan regulasi Permendikbudnya. Ya nggak perlu lagi, orang Perpres kok ngatur. Kenapa menguatkan itu? Ada peraturan Kementerian Koordinasi. Di situ ada gugus tugas PAUD HI. Kemendikbudristek menjadi bagian daripada subgugus tugas PAUD HI. Ya, setiap tahun target kita harus dikasih terus. Berapa PAUD HI yang dikasih? 50. Gitu. Berapa sasaran? 5.000. Ya, satuannya. Direktorat Guru juga iya. Punya target juga dalam memberikan penguatan kepada guru atau pendidik. Ya, di Kemendikbud ada 2. Di Dirjen PAUD Dasmen, pendidikan usia dini, pendidikan dasar menengah, hanya Direktorat PAUD yang mengelola program PAUD HI dan stunting. Ya, ini mandatnya luar biasa, langsung ke Direktorat PAUD. Ya, ini amanah kita. Ya. Ada RPJM dan kita jawab menjadi dukungan terhadap penyediaan level terefleksi dalam rencana strategis Kemendikbud. Di dalamnya jumlah kabupaten kota yang didampingi dalam penyediaan layanan PAUD HI. Bapak-bapak ibu sekalian, yang kabupatennya saat ini menerima intervensi program PAUD HI. Ya, ini target kita berapa persen? Satuan dengan layanan holistik gratis dengan jumlah indikator minimal 5 indikator terpenuhinya layanan holistik gratis. Dipantau di mana? Di Dapokdik Kemendikbud. Siapa yang bisa mengakses? Operator satuan dan operator dinas. Pak, boleh ngerekapnya gimana, Pak? Nah, ngerekapnya yang belum bisa di print. Jadi nanti sekilas kami akan beritahu ke Bapak Ibu sekalian data awal satuan PAUD dan jumlah keseluruhan satuan PAUD kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, data awalnya, dan data yang sudah melakukan pemutakhiran itu berapa persen, sisanya nanti tanggung jawab Bapak Ibu sekalian awal. Ya, kan 5-10 aja, 5-8, ya 5-8, ya termutakhirkan di Dapokdik, ya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini peran Direktorat PAUD. Di sama kita, baik itu kementerian, KL, ya punya berangkat dari satu pemahaman. Kita bicara anak usia dini. Ya, tadi kita sudah bicara esensial kebutuhan anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, semuanya gaung ada dalam satu. Kan nggak mungkin kita sektor pendidikan saja kan yang awal. Keberhasilan dari PAUD HI ini perlu saja tentunya perlu kolaborasi ya antar OPD setempat. Nah, tentu saja diaminin oleh pemerintah daerahnya. Makanya perlu ada regulasi sebagai penguat daripada pelaksanaan program itu bisa berjalan. Tantangannya ragamnya banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, luar biasa. Tapi itu tadi, kembali lagi ketika kita berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik pada anak usia dini, tantangan itu juga harus kita hadapi.
ya, terutama dari segi anggaran Pak. Strateginya ada, tidak hanya selalu dari berbantu kepada APBD yang ada, kita bisa berkolaborasi juga dengan peran-peran mitra yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian. Kami di pusat juga bermitra dengan organisasi-organisasi maupun NGO-NGO yang memang terlibat untuk berpartisipasi mendukung pemerintahan. Salah satunya UNICEF. Ya, UNICEF sudah ada berapa di daerah, dan saya pikir juga ada berapa kabupaten kota ini yang mendapatkan intervensi dari UNICEF. Bahkan selain UNICEF juga ada yang berperan di situ. Ya, jadi kita bicara semua dengan menggunakan paradigma ekologi. Ekologi itu dari hal keluarga, lingkungan keluarga, masyarakat, terus kemudian peran daripada ini sampai ke level aturan regulasinya. Maka ekologinya untuk berkaitan mendukung pendidikan anak usia dini. Perannya keluarga, masyarakat, di level OPD, kebijakan, sampai ke regulasi yang atur. Maka ekologi ini penting untuk dilaksanakan, dan konsep WOTHI adalah mendorong adanya kerjasama lintas sektoral dalam berbagai kementerian, OPD, dan unit penyedia lainnya. Nah, ini ada 2 ya, ini sudah saya tayangkan di situ. Ada berapa KL yang mendukung WOTHI? Bukan yang lain nggak mendukung, tapi yang punya peran yang cukup besar adalah 8. Ya, kita bicara pendidikan berarti bicara Kemendikbud dan Dinas Pendidikan. Tapi kalau bicara WOTHI, kita bicara seluruh OPD yang ada di atas, mulai dari Kemendikbud, Kemkes, Kemen-PPA, BKKBN, Kemendagri, Kemendes, terus dan ikut satu lagi itu Kemensos atau satu lambangnya. Ya, Kemensos dan Kementerian Agama. Ya, termasuk RA Pak, boleh. Kan kita bicara pendidikan, bukan pembinaannya kan. Selama dia menjadi bagian pendidikan sendiri, mau dia di RA, bina RA, masih ada pertanyaan Pak. RA dibina juga nggak dibina? Ya, diberikan informasi lah ya. Kalau pembinaan langsung secara anggaran program ya di masing-masing lah ya. Tapi informasi tak ada. Jadi KL bertugas menyegarkan urusan pendidikan, terus berperan aktif mengajak pemberdayaan. Kami ini sedang mengajak Bapak Ibu sekalian, ya, kita undang sama-sama, ya. Jadi sama-sama kita untuk menggarap program WOTHI ini terlaksana di Bapak Ibu sekalian. Koordinasi antara unit atau sebagai penyedia berapa layanan esensial yang dibutuhkan anak usia dini secara mandiri. Lanjut. Sampai ini tadi ada pertanyaan? Ya, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat bahwa PAUD itu tidak hanya tentang KB dan TK, tetapi juga RA dan DPK ya, kalau di Kementerian Patuh Beramal. Saya kira ini ada masalah di sini, miskonsepsi mungkin, atau mungkin miskomunikasi juga, bahwa karena Kementerian Agama itu adalah lembaga vertikal, maka kadang-kadang ini tidak tersentuh oleh area kerja dari Bunda PAUD Kabupaten. Nah, ini di situ masalahnya. Sehingga ketika kemudian Bunda PAUD Kabupaten itu melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan untuk PAUD, terutama PAUD HI ini, RA itu kadang tidak dilibatkan. Tidak dilibatkannya bukan karena tidak mau dilibatkan, tetapi karena sulit untuk dilibatkan. Oleh karena itu, ini mungkin ada saran atau tips dan trik bagaimana cara melibatkan Kementerian Agama di dalam pembinaan pengembangan anak usia dini holistik integratif ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya tidak punya trik-trik, yang jelas di level pusat saja kolaborasi ini tercipta. Jadi
Bunda PAUD itu menjadi bagian, kalau saya nyampaikan simbol ya budaya. Jadi bukan institusi atau hanya memberikan gelar kepada Bunda PAUD itu. Agendanya apa? Salah satunya adalah mendorong atau melakukan pendidikan usia dini. Kalau bicara pendidikan usia dini, semua termasuk. Ya, saya sekarang melibatkan apakah pada saat penerapan UPD ini Dinas Kanwil ya Pak ya? Kanwil Kemenak itu dilibatkan nggak Pak di dalam gugus tugas? Ya, sampai kabupaten apa? Kantor Kemenak dilibatkan nggak Pak? Ya. Nah, pada waktu pembentukan gugus tugas PAUD itu diundang enggak datang? Iya. Berarti nanti saya di level pusatnya saya sampaikan ke Kemenak ya Pak ya. Iya, buat nanti mengingatkan juga para dinas pendidikan daerah kabupaten kota untuk membantu program ini. Ya. Yang jelas pertama ini komitmennya mendasar adalah Pepres tadi yang menekankan ya Pak. Jadi dan Bunda PAUD juga jangan terlibat pengkotakan persoalan ini ya, pembinaan. Bunda PAUD bicaranya pendidikan usia dini ya. Dan mungkin memang ini perlu komunikasi juga ya Pak ya. Mungkin yang bicara area-area ini memang kita bicara agak sensitif juga bicara anggaran dan program. Gitu ya. Kalau ini kita bicara pendidikannya. Ya, kita bicara pendidikan usia dini. Dari NTB bukannya kemarin baru ada evaluasi ya, mengundang bupati-bupati. Saya kemarin hadir secara online saja di Hotel Golden Ya, itu mengundang seluruh bupati, saya hadir di sana. Jadi keluh kesahnya banyak banget kemarin Pak. Ya, kemarin saya hadir ya. Berarti Lampung Utara ya? Lombok Timur ya. Kemarin Lombok Utara dapat tahun 2022. Jadi kita sampaikan bahwa NTB sudah kita intervensi sebenarnya. Persoalannya kembali lagi ada komitmen di daerahnya bagaimana untuk memadukan di dalam pelaksanaan program ini. Baik, terima kasih Pak. Informasi kita catat. Baik, kita bicara apa lagi nih Pak Irman? Kok bicaranya ke PAUD berkualitas? Aduh. Jadi kalau sudah bicara PAUD berkualitas, di dalamnya itu sudah PAUD HI. Ya. Karena bagian PAUD berkualitas itu di dalamnya penyelenggaraan pendidikan atau apa sudah masuk. Ini diperkuat di mana? Ini kita mungkin sudah dibahas juga ya di pertemuan sebelumnya. Kita bicara dukungan esensial itu ada di ketiga ya. Nah, di PAUD berarti PAUD ini sudah masuk layanan holistik integratif. Ya, layanan holistik integratif. Kita bicara layanan ya. Belum masuk kolaborasinya. Ya, kita bicara layanan ya. Di dalamnya apa Pak Ilman? Kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian apa lagi? Gizi kesehatan PHBS, pemberian makan tambahan, pemantauan nikah dan ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. PAUD itu mandatnya siapa sih Pak? Ayo kira-kira siapa? Ya, PP SMP nomor berapa? 57 tahun 2021. Itu mandatnya PAUD berkualitas. Situ memberikan layanan berkualitas. Ya, masih banyak lainnya itu PAUD berkualitas itu dasarnya apa? Itu PP tadi. Kualitas lingkungan belajar ya. Yang didukung setiap tahun dalam Renstra yang dibuat. Tadi Renstranya udah menjawab yang tadi itu. Jadi keterkaitan kita adalah kabupaten satuan menyelenggarakan pendidikan pengembangan usaha inovasi kreatif tertuang di Renstra. Kita bicara dimensi di nomor 3, lanjut Mas. Oke, lanjutkan. Nah, kesamaan visi mengenai PAUD berkualitas ya. Miskonsepsi tentu saja masih banyak. Bicara P, pendidikan, bicara pengembangan. P itu pendidikan katanya. Karena pendidikan usaha dini itu selalu, Pak, perlu pelang nggak Pak? Perlu tidak pelangnya? Tidak perlu. Papan dada?
Apalagi pelang aja tidak boleh, apalagi papan dada gitu ya. Tidak perlu. PAUD HI satuan bukan? Satuan. Layanan, luar biasa. Layanan, bukan satuan PAUD baru. Ya, kita nggak menciptakan satuan PAUD baru. Jadi kita memberikan penguatan layanan gitu melalui strategi PAUD HI. Itu ya. Nah, di sini ini nanti buat bekal dinas pendidikan Bapak Ibu sekalian. Pada saat nanti penguatan. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah nyari-nyari, materinya sudah kita buatin. Ya. Jadi nanti ini yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak, saya mau ngasih nyari buku dari mana perubahannya? Ini aja, udah kok, ini Bapak tinggal sampaikan lagi. Saya akan menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak akan menyampaikan kesatuan pakai ini aja. Ada contekannya kok Pak? Ya. Siap. Ya, oke, siap? Insya Allah Pak. Nah, unsur kinerja, nah disebut unsur kinerjanya adalah indikator. Nah, kalau indikatornya tadi 8 tadi Pak. Bicara 8 berarti bicara tadi di dalamnya adalah elemen 3 tadi, bicara layanan esensial. Kalau bicara layanan esensial adalah layanan yang menjadi kebutuhan anak saat ini untuk melaksanakan layanan yang holistik integratif. Gitu ya. Nah, terus kita bicara, Pak, tapi di daerahku begini Pak, ada yang satu layanan gabung, ada yang berpisah, apa itu masih bisa? Selama pelaksanaannya terjadi integrasi layanan disebut holistik integratif. TK, KB, KB-nya di sana. Di situ ada Dinkes, ada Posyandu, tapi sudah terjalin kolaborasi, penimbangan, pencatatan, sudah terjadi keselarasan. Gitu, holistik integratif. Gitu, jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Tapi ada yang lebih komplit lagi, itu lebih harapan lagi. Seperti pos PAUD, pernah dengar pos PAUD? SPS. Itu kan layanannya berkolaborasi, integrasi dengan Posyandu, BKP. Tuh. Penting kolaborasinya. Satu, hafal semua ya. Jadi kelas orang tua, pencatatan tumbuh kembang anak, pemantauan tumbuh kembang anak. Jadi nanti ini akan dibahas nanti di materi kemitraan. Mau kayak gimana kolaborasinya? Terus bagaimana peran Fasil? Kemarin sempat tanya, Pak Fasil tuh mau diapain Pak? Nanti dijawab. Ada yang ada yang ngasih tahu, Pak, saya bingung jadi Fasil Pak. Selanjutnya mau jadi apa nih Fasil ya Pak? Kita jawab nanti materi berikutnya ya. Jadi ini ragam layanan PAUD HI yang ada lingkungan, integritas program, mengecek kelengkapan imunisasi, memastikan anak mendapat vitamin, memastikan anak mendapat obat cacing, dan keseluruhan kegiatan aktivitas ini. Boleh ragamnya macam-macam, mungkin di 1A di kelas A, di TKA kuatnya di sini, nih di sebelah sini kuatnya ini, silahkan. Ya, jadi keragaman kapasitas PAUD ditetapkan sejumlah unsur kinerja. Nah, yang tadi kinerja tadi maka 8 indikator tadi. 8 indikator ini tidak akan sama dimiliki mungkin dari ibu mana? Fasilitator dinas? Atau batu dinasnya atau dinasnya? Ya, satuannya mana Bu? Sebelah. Oke. Ada satuan juga fasilitator ya Bu ya? Iya. Jadi satuan di sini dan satuan di sini indikatornya nggak akan sama. Bisa saja Bapak Ibu sekalian di sini baru sampai 5 indikator terpenuhi. Dan 5 indikatornya tidak harus berurutan. Ya. Ada satu tempat itu dia tidak kuat di kepemilikan fasilitas sanitasi. Ya, karena tidak ada air yang mengalir, Pak. Maka dia hanya tidak memenuhi indikator itu. Ya, dia kalau PMT kan pasti ya, PHBS juga pasti ya, ya kan. Terus kemudian kelas orang tua walaupun setahun 2 kali membahas pembiayaan tetap ada kan ya, ya. Yang penting namanya kelas orang tua itu manggil orang tua sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya. Bicara anggaran, bicara program atau kegiatan, ya.
Ke situ. Nah, terus ada PHBS, sudah, pemantau tumbuh kembang anak dan 23. Nah, 23 ini siapa yang berperan kan nomor 2 dan 3 ini? Kira-kira siapa yang berperan? Puskesmas, bidanes, terus kader, posyandu. Nah, di sini terjadi kolaborasinya. Yang dilakukan satuan apa ya? Memfasilitasi. Terus apa lagi? Mencatat, mendokumentasikan. Sudah imunisasi dicatat. Sudah tumbuh kembang diukur ini catat. Ya, maka fungsinya adalah kolaborasinya adalah tetap dilakukan oleh tenaga ahli yang terkait gitu kan ya bidangnya, dan kita adalah bagian yang berperan untuk melakukan pencatatan dan mengkomunikasikan dan memfasilitasi. Data perlu terus dicatat, ditaburi. Ini menerima BOP semua kan? Enggak, maksudnya deh masih berat banget kayaknya kami nih Pak. Masih 94%. Berarti ada sekitar berapa Mbak Amelia yang nggak dapat BOP tahun 2024? Kalau nggak salah 14 ribuan ya. Masih banyak ternyata. Persoalannya banyak banget. Tapi saya nggak mau bahas BOP. Pusing. Kemarin barusan dampingan Pak. Ternyata waduh luar biasa ya BOP ya perjuangannya. Ya. 100. Jadi ada podik 5 sampai 8 indikator. Lanjut Mas. Oke. Lanjut kita bicara peran satuan dalam mitigasi. Ya, ini tadi sudah Perpres 72 kita bicara ya. Saya kasih klik tuh di bawah tuh, tinggal mundur, nggak usah nyari lagi. Perpres 72-nya di bawah linknya, tinggal diklik, tinggal diunduh. Ya. Ini target baru lagi sejak 2021. Turun. Mandatnya presiden, stuntingnya masih tinggi kata. Karena bicara stunting, bicara kualitas pendidikan anak nanti juga akan terpengaruh atau terdampak. Nah, inilah mandat ini. Bapak, ini gimana ada di Perpres 72 tahun 2021 lampiran terakhir. Saya nggak hafal lampirannya, tapi saya bagaimana. Ada 3 output yang menjadi target kita bersama, ya, Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan. Target 1-2 bagian baris ke atas itu targetnya Direktorat Guru. Ya, guru juga sudah memberikan pelatihan terkait dengan stunting. Ya, materi ini juga sudah kita mix. Ya, dengan Direktorat Guru. Semoga nanti ini akan perdalam Bapak Ibu sekalian juga. Ya. Targetnya Direktur PAUD di sini nih. Ya. Targetnya persentase lembaga pendidikan usia dini yang mengembangkan POTAI. Tapi ini tugasnya siapa sih Pak? Kira-kira tugas siapa? Kabupaten Kota. Iya, tugasnya kabupaten kota sebenarnya, bukan tugasnya Kemendikbudristek. Ya, tapi karena kami mendapat mandat, Kemendikbud bisa bantu apa? Saya bantu 150 juta per kabupaten kota. Oke. Ini sudah ditargetin, wah luar biasa. Yang lain tuh program kita kasih tak program. Intervensinya jelas, kita punya areanya. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tentunya. Tidak bisa kasih uangnya ke satuan, tidak boleh ya. Ya, lanjut ya. Ini mandatnya ya. Oke, lanjut kita. Dah, lanjut. Peran kabupaten kota seperti saya sampaikan. Ya. Peran kabupaten kota ya. Program nasional Perpres 60 dan Perpres 72, yang satu bicara POTAI, yang satu bicara percepatan stunting. Regulasi dan koordinasi di tingkat kabupaten kota. Targetnya itu. Nanya lagi, Pak. Tidak ada itu di Perpres itu. Bicara kabupaten kota harus punya perbuperuan. Bukan Bapak. Dinasnya support saja ya. Memang itu menjadi kewajiban.
Kalau tidak ada itu programnya bisa jalannya bagaimana? Payungnya tidak ada. Ya. Dan itu menjadi komitmen semua. Kalau mau memastikan ada atau tidak, coba unduh nanti kalau tidak salah pedoman konvergensi kabupaten kota di dalam percepatan stunting. Di situ yang mengeluarkan Kemendagri. Di situ mandatnya kabupaten kota harus memiliki rencana aksi daerah. Baca di situ. Ya, ada 8 aksi di situ. Aksi pertama itu bicara analisis situasi, kemudian rencana kegiatan, kemudian rembuk stunting, kemudian juga peraturan perbuk perwal. Ya, membina kader, terus kemudian sistem manajemen stunting dan pengukuran dan publikasi stunting. Nah, kami mendukung ini. 8 aksi integrasi program percepatan penurunan stunting agar kabupaten kota memiliki perbuk perwal melalui uangnya dititip kemana? Dititip ke dinas pendidikan. Karena saya nggak bisa nitip ke Bapeda, nanti diomelin. Lalu Bappenas, Kemendagri karena wilayahnya beda. Tapi mereka tahu Pak, mereka tahu. Pertemuan pertama kami mengundang Bapeda ya. Iya. Bapeda alhamdulillah datang semua. Pada 2021 yang datang cuma bisa dihitung jari. Tapi kemarin luar biasa saya komitmennya. Ya tahun ini Bapedanya datang, yang nggak datang cuma 2-3 kabupaten kota. Sisanya datang semua karena saya ngundang Kemenko PMK. Besok ngundang Bappenas saya sama Kemendagri sekalian ya. Biar dibantu itu biar selesai. Karena nanti kasihannya gimana pada saat evaluasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK, yang ditanya itu bupatinya. Sudah punya regulasi belum? Belum. Nanti tanya Kemendikbud perannya apa? Saya sudah bantu Bu, Pak. Kabupaten kotanya sudah dikasih 150 juta untuk menyusun regulasi. Terus gimana dong? Bupatinya nanti menyampaikan dengan Pak Menteri. Biasanya di pendampingan itu langsung ke Menteri Kemenko PMK-nya. Yang nanya gubernur, nanya bupatinya. Itu. Jadi kalau kami sudah ini kan, itu kami sudah berupaya untuk membantu Bapak Ibu sekalian ya, untuk mendukung itu. Persoalannya banyak memang, saya pahami. Silakan. Ya. Oh nanya, monggo kasih pertanyaan dari Kementerian Dinas Kemham Pak, kendala kami Pak. Ya ini mas baju merah dari fraksi mana Bu? Maaf. Nggak ada orang. Iya. Tapi setegang semua ya. Pak, izin berdiri ya Pak ya. Boleh Bu. Saya dibilang tinggi. Iya pokoknya. Silakan Ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya dari Kabupaten Seluma. Ya, Bengkulu ya. Bengkulu betul. Sedikit ini Pak, istilahnya kami ini curhat. Mungkin di daerah lain nggak ada terjadi mungkin, cuman ada di daerah saya. Maaf kalau ya. Intinya tuh agak ya. mana gitu ya. Ya udah ceritanya tahu. Jadi gini Pak. Gak apa-apa lanjut. Tujuan dari PAUD HI itu adalah integrasi dari beberapa OPD, beberapa mitra, juga pemerintah daerah. Betul. Nah yang terjadi Pak, ini saya contohkan saja. Insya Allah nggak terjadi di Kabupaten Seluma, tapi kami merasakannya sedikit gitu Pak. Jadi bagaimana seandainya regulasi yang mau kita susun itu terhambat Pak? Ya, baik. Terhambatnya itu bukan dari pihak luar atau bukan dari pihak luar seperti penganggaran misalnya, bukan dari itu, karena kita udah disupport yang 150 juta tadi. Yeah. Cuman kami terkendala tuh dari support Bunda PAUD. Oke. Jadi kami sudah susah payah membuat draft, sudah nyampe ke bagian hukum Pak, cuman nggak tahu gimana intervensinya. Ada instruksi seperti ini, untuk perbuk yang HI ada ditunda dulu ya. Kok bisa saya nanya gitu? Perintah dari atas katanya gitu. Okay. Jadi kami di sini Pak istilahnya curhat juga, terus tanya juga solusinya seperti apa. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung.
itu daerah Seluma PLT enggak? Enggak, Pak. Enggak ya, masih ini ya, definitif ya. Untuk bupatinya, Pak? Iya. Iya, bupatinya definitif. PLT ya? Enggak. Enggak. Definitif ya? Iya. Sampai kapan? November 2024. Iya, ya udah. Ya sudah. Oke. Nanti kita diskusi lanjut itu, Bu. Sudah terjawab. Baik, ya, Ibu sekalian, ini kembali lagi ini komitmen ya. Colek bapedanya, ya, diskusi dengan bapedanya. Ya. Kalau itu kan ibaratnya simbol memang bupati dan bupati, wali kota itu kan simbol daerah ya, pemerintahan daerah. Komunikasi dengan bapeda, ya. Karena di situ Bapeda punya peranan juga di dalam regulasi tadi. Saya sebenarnya strateginya ada berapa ini, cuma memang nanti ini coba nanti lebih mengerucut kita nanti ada pendampingan juga ya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang persoalan-persoalan seperti Ibu nanti kita segera kita sudah melakukan identifikasi juga daerah-daerah yang memang ada seperti itu kondisinya ya. Nah, sejauh ini kita bisa komunikasikan mencari strategi seperti apa, dan kami juga biasanya juga melakukan komunikasi dengan Kemenko PMK, jadi nanti kita akan lebih intens persoalan itu. Gimana Bapak menambahkan? Silakan. Wah, 5 menit lagi. Oke. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpandri dari Kabupaten Bantan Sini, Provinsi Riau. Ini terkait dengan peraturan bupati, Pak. Ini mungkin apakah semacam keluhan atau bagaimana gitu ya. Kita sudah coba sebelum ini beberapa peraturan bupati. Untuk peraturan ini rasanya terlalu panjang prosesnya, Pak. Ya, kami coba barusan itu peraturan bupati tentang perbaikan kesejahteraan guru, ya. Itu untuk pembahasan di bagian hukum aja itu memakan waktu hampir 3 bulan. Gitu. Nah, kemudian setelah itu ada lagi ke provinsi, namanya harmonisasi. Sangat betul. Ya, harmonisasi di Kemenkumham. Betul. Nah, setelah harmonisasi ada lagi ke kantor gubernur. Ada lagi persetujuan dari kantor gubernur itu yang harus kita penuhi. Baik. Ketika itu tidak kita penuhi, ya maka itulah sasaran BPK dalam pemeriksaan. Ini dana yang Anda keluarkan ini, apakah sudah ada regulasinya atau belum? Gimana? Kalau dana yang dikeluarkan, apakah sudah ada regulasinya atau belum? Ketika regulasinya ada, apakah sudah harmonisasi ke Kemenkumham? Apakah sudah disetujui di kegubernuran? Nah, jadi ini perasaannya satu perbuk itu Pak memakan waktu hingga 5 bulan begitu. Terlalu rumit Pak. Begitu. Mungkin ada solusi. Saya mau tanya balik Bapak. Baru Pak? Definitif. Baru. Baik. Jadi memang dari awal sosialisasi kami harapkan ini komitmen awalnya. Sebenarnya persoalan tadi ya, setiap daerah itu dari tahun-tahun sebelumnya juga sama seperti Bapak cerita. Ya. Tapi saya kembalikan ke Bapak yakin itu selesai tidak? Nah, enggak, pertanyaan saya dulu jawab, selesai tidak? Sudah cukup itu saya jawab. Ya, karena itu balik lagi tadi mandat Perpres tadi, ya, bahwa kabupaten kota menyelenggarakan PAUD HI, ya. Nah, ini menjadi kabupaten kota yang punya peranan. Kami kan membantu, kebetulan Kemendikbud punya uang, saya kasih bantuan. Sebenarnya bukan tugas kami sebenarnya secara regulasi, tapi karena regulasi ini juga kami beri bantuan dan ada ketentuan dalam memberi bantuan adalah harus dipertanggungjawabkan, maka saya yang pertama dulu Bapak yakin menyelesaikan itu? Nah, udah itu terjawab dulu. Ya nanti strateginya gimana? Ini baru berapa bulan lagi masih selesai Pak. Saya tahu persoalan itu, ya cuma nanti kita akan diskusikan kembali strateginya. Ya Mas David ya, kan ada beberapa kabupaten memang kondisi seperti ini ya. Nah, nanti kita coba cari strategi dengan KL-KL ya. Mungkin bisa dibantu dari KL-KL daerah yang memang ada kesulitan di dalam menetapkan regulasi.
nanti seperti apa, mungkin ada strategi dari kakak yang lain yang terkait dengan Bapak punya, gitu ya. Ya sejauh ini sih Bapak Ibu walaupun ada keterlambatan dari proses dan alhamdulillah jadi semua ya. Itu sih support kita aja sih Bu. Nanti kita coba akan ini kembali. Berarti sudah ada Seluma, Kuantas Gigi, mungkin ada beberapa kabupaten kota juga. Kalau nggak salah Batu juga sama ya? Iya. Ya tahun kemarin PLT bisa. Ya, tapi yang Anda tanganin dari PLT dapat rekomendasi dari Kemendagri untuk menandatangani. Iya, nanti kita akan bicarakan. Ya. Baik, lanjut. Ya, tadi nah ini ya mitigasi ya, kembali lagi ini bicara mitigasi karena kita adalah pencegahan gitu ya. Dan melalui beberapa kegiatan yang bisa dibantu melalui kelas orang tua, kemudian hidup bersih dan dan pemberian makanan tambahan dan fasilitas sanitasi dan air bersih. Ya, perlu pemerataan akses ke PAUD agar semua anak menerima manfaat di atas. Selanjutnya, ini yang kita bisa lakukan mitigasinya. Terus ini yang tadi bicara PAUD berkualitas dalam mendukung percepatan stunting. Nah, kita bicara lakukan esensial ya, layanan anak usia dini yang terpantau di Dapodik secara berkala, dan ini juga kita update informasi untuk pemenuhan target dari Perpres 72 adalah persentase 70% tahun 2024 ya. Dan masih 3 sedikit lagi ya, tapi kami menyampaikan bahwa program PAUD HI ini adalah program yang memang menjadi kebijakan nasional dan tentu saja program ini akan berlanjut juga sampai di beberapa tahun berikutnya. Ya, lanjut. Oke, ini berapa kegiatan ya yang selaras antara tadi bicara stunting dan bicara PAUD HI ya. Kalau kita bicara stunting, ada satu lagi UKS ya. Jadi UKS ini juga menjadi bagian usaha kesehatan sekolah dan mandat SKB 4 Menteri. Ya, juga PAUD HI ini juga amanat dari Perpres 60 dan Strana Stunting Perpres 72 tahun 2021. Ya, jadi keselarasan dari stunting, bicara stunting, PAUD HI ya. Ini ada beberapa pelaksanaan yang bisa kita kaitkan di dalam yang akan dilakukan oleh satuan. Ya. Nih, jadi keselarasan dua Perpres ini adalah dengan target yang sama. Ya. Oke, lanjut. Dan ini dukungan penguatan kabupaten kota dalam percepatan stunting. Program penguatan kabupaten kota yang diberikan Kemendikbudristek melalui Direktorat PAUD pertama adalah jumlah satuan PAUD yang menjalankan layanan integratif, kabupaten kota yang memenuhi target satuan PAUD, dan jumlah satuan PAUD yang terdaftar dan termutakhirkan Dapodik meningkat dengan bentuk dukungan 50 kabupaten kota. Berarti sejak tahun 2020 sudah ada 150, dan nanti 2023 ini yang terlaksana berarti ada 200 kabupaten kota. Fasilitator mendapatkan penguatan melalui BIMTEK PAUD HI, dan beberapa kegiatan yang sudah kita berikan melalui dana pusat juga ya, melalui kegiatan fasilitator, dinas pendidikan, bahkan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan hari ini sampai 2 hari berikutnya. 5.000 satuan yang menyelenggarakan, sudah ada 15.000, sekarang tambah 5.000 berarti sudah ada 20.000 satuan koordinasi ini. Ya. Ini ada berapa produk yang tentu tidak terlalu terlihat ya. Ini ada gubernur ya, peraturan gubernur, terus juga ada juga dari Perbuk Perwal yang sudah diterbitkan melalui anggaran PAUD HI. Lanjut. Ya, ini ada berapa dukungan selain tadi dukungan program, ada dukungan-dukungan tadi yang saya sampaikan, ada 11 buku seri PAUD berkualitas ya. Ada panduan penyelenggaraan elemen 1 yang mencakup dari elemen 1, elemen 2, elemen 3, ini buku masing-masing. Ada ya, nanti yang tadi alhamdulillah dapat tadi Ibu dan Bapak ya. Jadi nanti kita di sini ada pedoman peran desa dan pedoman penyelenggaraan PAUD berkualitas. Ya. Terus nah ini buku-bukunya ya. Oke. Oke, dan ini lanjut. Nah, ini juga nih Bapak Ibu sekalian bisa baca. Di sini ada peran fasilitator, tapi nanti ada informasi atau materi yang bicara terkait dengan fasilitator dan peran dinas ya. Nanti ada bukunya juga kita berikan. Ya, linknya saja karena buku ini cetakan sudah tahun 2021. Ya, lanjut Mas.
Ya, ini tadi indikator yang sejauh ini ya. Nanti update kita tambah yang update terakhir ya. Kayaknya ada perubahan angka. Jadi untuk saat ini sudah 90%. Target kita melampaui dari target Perpres 72 kalau minimal 5%. Tadi kalau bicara 70% kan, ini kita sudah 5 dari 8 itu udah 90% targetnya. Luar biasa ya. Ya, jadi itu 5%. Nah, ini jumlah satuannya Bapak mau ngintip di mana? Di sini ada satuannya nih. Ya, kabupaten kotanya. Yang mana yang baru di bawah 5, yang bawah ini ada linknya di sini. Ya, ini indikatornya. Ya. Ya. Diklik saja nanti itu linknya langsung. Ya, itu ada yang data yang tadi saya olah, ada nggak, Mas Teguh? Ya, ini dia. Berapa ya? Jarud 14. Buat contekan nih, nanti ini awalnya nih, before-nya nih, ya. Nanti after-nya kan harus ada perubahan dong, ya. Ya. Udah dapat nanti Bu, nggak usah dipoto. Nanti Jarud nih kecil 360 ya. 2000. Baru segini nih, tuh ada tuh siapa tuh? Kota Batu tuh. Ayo, baru 14. Mana lagi tuh? Ayo. Nanti kan ditambah 100 nih satuannya ya, berarti harus ngupdate-nya lebih baik kan, gitu. Enggak 14 loh. 2000. Ya. Tapi itu udah dinilai sama sistem, Pak. Ini kira-kira ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Nanti semoga dari dapodiknya gitu. Di akhir tahun sudah ada perubahan yang signifikan. Tanpa harus kita isi apapun udah kedetek, ketika kita input apapun udah kenilai gitu. Nanti agar lebih baik lagi ya kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, dan anak usia dininya semoga menjadi pimpinan-pimpinan bangsa nanti ya di tahun depannya. Ya. Yang kabupaten kotanya yang sudah bagus luar biasa dipertahankan ya. Yang itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ada hal yang memang nanti boleh didiskusikan. Saya masih di sini karena berikutnya ada pemateri yang tidak kalah menarik juga yang